Perkenalkan, nama saya Raihan Aditya Prasojo dengan NIM A11 2022 14333. Di sini saya akan menjelaskan hasil untuk UTS bengkel coding. Tahap pertama, saya menginstal dan mendownload dataset. Langkah pertama adalah melakukan instalasi dan mengunduh dataset. Pada tahap ini, Kaggle Hub digunakan untuk mengakses dataset langsung dari repositori Kaggle tanpa perlu API manual. Setelah diunduh, file dataset berada di folder cache, lalu diakses menggunakan os.py.join. Dataset weather.aus.csv dimuat ke dalam data frame sehingga seluruh baris dan kolom dapat diolah menggunakan fungsi-fungsi Python. Yang kedua ada tahap eksplorasi awal EDA yang berisikan 5 baris pertama, tipe data, tf-info, tipe data dan missing, describe, statistik, numerik. Pada tahap EDA, tujuan utama adalah memahami karakteristik data sebelum melakukan processing lebih dalam. Devhead menampilkan 5 baris pertama untuk melihat struktur data, termasuk bentuk nilai numerik, kategorikal, dan pola data unik. Devinfo memberikan informasi lengkap tentang tipe data di setiap kolom mana yang kategorikal, fitur numerik mana yang bisa di-scaling, kolom mana yang berfungsi memiliki missing value. Describe memberikan ringkasan statistik fitur numerik seperti mean, median, standard def, minimum dan maksimum, kuartil 25%, 50%, dan 75%. Informasi ini berguna untuk dapat mengenali apakah data memiliki distribusi yang normal atau skew dan apakah terdapat outliner berdasarkan selisih antara Q1 dan Q1 sampai Q3. Yang ketiga ada missing value sebelum dan sesudah implementasi. Di sini missing value masih ada dan sudah di rollout semuanya jadi 0. Tahap ini memastikan bahwa dataset bersih dan tidak memiliki nilai kosong yang dapat mengganggu model machine learning. Menampilkan missing value sebelum penanganan, fungsi df-inul sum menghitung berapa jumlah nilai kosong per kolom, memisahkan kolom numerik dan kategorikal. Preprocessing data numerik dan kategorikal berbeda metode. Kolom numerik lebih cocok dengan metode statistik seperti median atau mean. Imputasi missing value, median untuk numerik. Median dipilih karena tidak sensitif terhadap outliner. Jika mean digunakan, outlier dapat menarik nilai ke arah ekstrim dan merusak distribusi data. Yang keempat ada validasi setelah imputasi, mengulangi df-inul sum memastikan setiap missing telah terisi. Data yang berisi ini penting sebelum melakukan scaling, encoding, atau modeling. Outlier handling sebelum dan sesudah. Ini yang sebelum, masih banyak dari titiknya. Yang sesudah dapat mempengaruhi model machine learning dengan menggeser mean, menurunkan performa model, dan menyebabkan overfitting. Yang pertama, menghitung jumlah outlier. Metode EQR digunakan karena sederhana dan robust. Outlier ditandai sebagai nilai di bawah Q1 sampai Q1 setengah kali EQR atau di atas Q3 ditambah 1 setengah X EQR. Visualisasi sebelum penanganan Proxmox digunakan karena mudah menunjukkan median, quartiles, dan titik outlier. Pada rainfall misalnya titik-titik yang jauh di atas whisker menunjukkan adanya curah hujan ekstrim. Penanganan dengan metode capping, nilai di luar batas EQR dipotong ke batas bawah atau batas atas. Metode ini lebih baik dari penghapusan baris karena tidak mengurangi ukuran dataset, lebih aman dari imputation karena tetap mempertahankan distribusi. Validasi sesudah penanganan, outlier akan dihitung ulang, Proxmox diulang untuk memastikan distribusi sudah lebih stabil. Yang ini encoding dan
advanced scaling. Poin nomor 5, encoding variable binary rain today dan rain tomorrow dikonversi ke 0 dan 1. Model ML tidak dapat membaca data teks sehingga harus dikonversi. One hot encoding diterapkan ke semua kolom kategorikal. Traverse sama dengan true mencegah multi-collinearity pada model linear. One hot encoding menghasilkan fitur tambahan berdasarkan kategori unik. Ketika standar scaling, fitur numerik distandarisasi sehingga memiliki min 0 dan standar 1. Model seperti logistic regression sangat sensitif terhadap magnitude fitur. Scaling juga membantu konvergensi model lebih cepat. Yang poin nomor 6 ada train test split khusus numerik untuk Smote. Smote adalah metode oversampling yang sangat berat di memori jika fitur banyak karena full OHE menghasilkan 300-500 kolom. Smote akan crash di collab. Solusinya aku melakukan Smote hanya pada fitur numerik dimensi rendah tetap valid untuk membandingkan F1 score sebelum atau setelah Smote. Splitnya 80-20 dilakukan untuk validasi model setelah oversampling. Yang poin ke-7 adalah Smote. Tujuannya itu untuk mengatasi masalah imbalance karena ada dataset default kelas node jauh lebih banyak daripada yes. Model cenderung bias memprediksi no. Cara kerja Smote itu memilih sampel minoritas, mengambil salah satu tetangga terdekatnya, menginterpolasi nilai baru, sampel sintetis, outputnya distribusi label sebelum dan sesudah Smote ditampilkan. Setelah Smote distribusi menjadi seimbang. Nih. Ada yang lain before yang afternya ini. Yang poin 8 model training, logistic regression dan random forest. Di sini saya pakai logistic regression sama random forest. Yang pertama logistic regression, data Smote menggunakan data hasil Smote untuk melihat peningkatan performa. Soft linear cocok untuk dataset kecil dan biner. Logistic regression memberikan baseline yang baik. Yang kedua random forest, data full encode. Random forest mampu menangani komplikasi fitur yang besar seperti OHE, parameter. Ya, ini N estimator 50 itu mengurangi waktu training, max tip 10, mencegah overfitting, n job 1 itu N-1, memanfaatkan semua CPU. Evaluasi model. Ini untuk hasilnya F1 score-nya 85% untuk yang logistic regression dan untuk yang random forest 88 dengan akurasi 0,78. Penjelasannya itu logistic regression dengan Smote, analisis per kelas 0 tidak hujan, precision 0,92, model sangat akurat ketika memprediksi tidak hujan, recall 0,79 dari seluruh data yang benar-benar tidak hujan, 79% berhasil diprediksi dengan benar. F1 score 0,85, kinerja keseluruhan bagus. Kelas 1 hujan, precision 0,51. Jika model memprediksi hujan hanya 51% yang benar, recall 77%. Kami model berhasil mendeteksi 77% hujan yang sebenarnya terjadi. F1 score-nya 0,61. Ini kinerja cukup baik untuk kelas minoritas. Recall kelas 1 tinggi 0,77%. Ini artinya semua tahu bekerja dengan baik. Model sudah mampu mengenali hujan jauh lebih baik dari kondisi sebelum Smote.
analisis keseluruhan, akurasi 78%, tapi lebih penting adalah F1 kelas 1 karena dataset imbalance. Macro average F1 73%, ini rata-rata antar kelas cukup seimbang. Weak F1 80% mengindikasikan model cukup kuat. Model logistik regression setelah model memiliki performa yang cukup baik, terutama dalam mendeteksi kelas minoritas atau hujan. Recall kelas 1 mencapai 77%, menunjukkan bahwa model mampu menangkap sebagian besar kejadian hujan yang sebenarnya. Model terbukti meningkatkan kemampuan model mendeteksi kelas minoritas. Untuk yang random forest, analisis per kelas tidak hujan, precision 78%. Dari prediksi tidak hujan, 78% benar. Recall 1, semua data tidak hujan berhasil diprediksi. F1 score 88%, sangat bagus untuk kelas ini. Kelas 1 atau hujan, precision 1, sewaktu model memprediksi hujan itu benar, tapi lihat recallnya 0, model sama sekali tidak mendeteksi hujan. F1 score 0, model gagal total untuk kelas minoritas. Kenapa bisa gitu? Karena data setelah one hot encoding menjadi sangat besar, dataset masih imbalance, dan random forest cenderung memilih kelas mayoritas. Model memilih strategi paling aman, prediksi semua data sebagai tidak hujan, kelas 0. Akibatnya akurasi masih tinggi karena kelas 0 banyak, tapi performa terhadap kelas hujan benar-benar buruk. Model random forest mengalami masalah imbalance. Model memprediksi seluruh data sebagai kelas mayoritas, sehingga recall kelas 1 menjadi 0. Model gagal mengenali adanya hujan sama sekali. Untuk yang ini, perbandingan F1 sebelum dan sesudah semote. F1 sebelum semote 0,565 sekian, setelah semote jadi 0,611, menjadi lebih baik. Biasanya sebelum dilakukan semote, F1 score model sebesar 0,565 menunjukkan bahwa model kurang mampu mengenali kelas minoritas atau kejadian hujan. Setelah dilakukan teknik oversampling semote, F1 score meningkat menjadi 0,611. Hal ini membuktikan bahwa semote berhasil memperbaiki ketidakseimbangan data, sehingga model dapat belajar pola hujan dengan lebih baik. Meningkatkan F1 score menandakan bahwa model memiliki kombinasi precision dan recall yang lebih stabil untuk memprediksi hujan. Ini ada poin 11, hyperparameter tuning. Gersov mencari kombinasi parameter terbaik berdasarkan skor F1. Parameter yang diuji: N estimator, jumlah pohon; max depth, kendali tingkat kompleksitas pohon. Ini cross validation, CF3. Ini memastikan hasil stabil dan tidak bergantung pada satu split. Poin ke-12, visualisasi F1 score. Ada before semote, after, dan after tuning. Penjelasannya: before semote F1 0,56. Nih, pada kondisi awal sebelum dilakukan semote, dataset masih imbalance, kelas hujan sangat sedikit, model logistik regression sulit mengenali kelas minoritas. Akibatnya recall kelas 1 rendah, banyak kejadian hujan tidak terdeteksi. F1 score hanya sekitar 56%. Artinya model masih bias ke kelas mayoritas, tidak hujan. Untuk yang after semote, F1 score 61%. Setelah diterapkan semote, jumlah data kelas minoritas ditambah sintetis sehingga seimbang. Model bisa belajar pola hujan secara lebih merata. Terjadi peningkatan akurasi dalam mendeteksi hujan. Hasilnya F1 score naik dari 0,56 ke 0,61, naik 5%. Ini peningkatan yang jelas dan signifikan pada model